Kabar mengejutkan, ada aturan terbaru lagi, pencairan lewat jasa Bank Himbara akan dihapus. Ada banyak masalah pencairan lewat Bank Himbara, KPM wajib tahu informasi ini. Seperti apa? Maka simak informasinya hingga akhir, jangan di skip tentunya setelah intro berikut ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Doni Infotainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada seluruh keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT. Karena ada kabar mengejutkan, ada aturan baru lagi, pencairan lewat jasa Bank Himbara akan segera dihapus. Ada banyak masalah atau problem pencairan lewat Bank Himbara. Tentunya KPM wajib mengetahui informasi ini agar kedepannya bisa mengevaluasinya. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam program pemerintah dan bantuan sosial dari pemerintah. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Kabar mengejutkan, ada aturan baru lagi, pencairan lewat jasa Bank Himbara akan segera dihapus. Ada banyak masalah pencairan lewat Bank Himbara, KPM wajib tahu informasi ini. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, dalam rapat koordinasi dengan DPR RI, ada beberapa Dewan DPR RI Komisi 8 yang memang memberikan pertanyaan bahwa memang pencairan lewat PT Pos Indonesia lebih akurat, transparan, akuntabel ya teman-teman. Jadi menyebabkan ada usulan agar kedepannya pencairan PKH BPNT dan bantuan lainnya akan dicairkan secara tunai saja lewat PT Pos Indonesia. Jangan lagi menggunakan Bank Himbara karena sulit terdeteksi untuk anggaran-anggaran yang keluar. Karena DPR RI tugasnya adalah mengawasi untuk setiap anggaran yang keluar dari Kementerian Keuangan. Maka kalian simak baik-baik pernyataan dari anggota DPR RI Komisi 8. Selamat menyaksikan. Sebenarnya biaya selama ini atau penyaluran bantuan PKH dan BPNT melalui pos itu nunut ya, istilahnya nunut kepada PLT begitu. Saya kira ada baiknya untuk diteruskan itu, karena faktanya juga memang lebih cepat ya. Ada pasti kekurangan ada, tetapi lebih mudah terukur dievaluasi ketimbang melalui Bank Himbara. Memang Bank Himbara ini agak susah untuk kemudian kita berkomunikasi, dan terutama transparansi di dalam pola pembagian, utamanya lagi pola pemberiannya, pendistribusian melalui e-wallet. E-wallet ini memang merupakan sesuatu sesuatu yang tersembunyi gitu. Kita nggak tahu di mana berapa saldonya, bagaimana seterusnya. Kecuali kalau misalnya ada buku tabungan tapi tidak pakai e-wallet, langsung pakai ATM, itu saya kira lebih transparan. Tapi kalau e-wallet saya kira itu ya memang mirip seperti kita punya tap cash atau punya seperti e-money dan seterusnya itu. Jadi kita tidak ketahui kecuali melalui mesin mereka. Jadi saya kira intinya adalah pembagian atau pendistribusian bantuan melalui pos menjadi lebih efektif dibanding dengan Bank Himbara, apalagi dibanding dengan nilai yang kemudian terugikan oleh masyarakat, terugikan oleh mereka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu Menteri, faktanya bahwa realitasnya exclusion error kita itu masih tinggi. Exclusion error kita masih tinggi. Kemarin belum lama ketika kurang lebih 1 bulan yang lalu menjelang reses atau pas reses, saya sempat ketemu beberapa ketua-ketua kelompok, Bu. Di situ ternyata mereka mengungkapkan apa adanya. Jadi saya tidak melalui pendamping, tapi mereka bagaimana yang terjadi di lapangan. Ini macam-macam ini pengaduannya.
Ada yang mereka mengadukan misalnya pada waktu BLT mereka dipotong oleh Pak RT 25%. Ini ada ini, alamatnya ada, orangnya ada, bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak menyebut secara rinci ini karena menjaga daerah dan menjaga RT tersebut aja, jadi kasihan. Jadi dipotong 25%. Kalau tidak dipotong, mereka tidak akan dikasih. Kenapa? LT jelas-jelas karena Anda tidak termasuk yang sesuai kriteria. Jadi ini kong kali kong sebenarnya, kong kali kong. Ada yang kemudian yang menariknya lagi pembagian anak yatim, pembagian bantuan anak yatim. Ini di salah satu di Kabupaten Semarang misalnya, saya tidak menyebutkan rinci walaupun saya punya catatan rinci. Kejanggalannya adalah sama-sama anak yatim, sama-sama jumlahnya, tapi yang satu mendapat 1.200.000, yang satu mendapat 850.000. Ini juga ada indikasi dipotong pula. 850.000, yang satu lagi 1.200.000. Ini ada pemotongan, Bu. Iya, dipotong itu. Iya, iya. Betul sekali, betul sekali. Ini memastikan bahwa di situ ada pemotongan. Makanya yang tidak dipotong dapat 1.200.000. Tapi yang satunya mendapat 850.000. Ini oknum di lapangan. Ada lagi misalnya yang menarik. Ada Pak, ada Bu, di daerah di Kabupaten Semarang, di Kecamatan Susukan, di Desa Ketapang. Nah ini bahkan kemudian ibu yang dipotong juga ada namanya di sini, cuman kurang etis saja saya sebutkan. Jadi yang dipotong namanya Ibu Fulan-Fulanah, lalu desanya Desa Ketapang, Kecamatan Susukan. Nanti saya sampaikan. Lalu menarik lagi misalnya, ini juga oknum ini ya, bahwa ada sejumlah daripada KPM yang sudah 2 tahun tidak menerima PKH, padahal masih terdaftar sebagai penerima PKH. Dan sampai sekarang akhirnya mereka bersama 8 orang sebenarnya pengen mengajukan untuk graduasi. Tapi pun kemudian sampai sekarang tidak mendapatkan, tidak dikabulkan graduasi itu. Nggak tahu di mana nyangkutnya ini. Ini juga ada ini. Jadi ini kebetulan ada di daerah Salatiga. Ini padahal graduasi menjadi penting. Kalau graduasi dengan kesadarannya luar biasa, harus kita bantu ini. Tapi kemudian ini tidak dikabulkan. Sudah 2 tahun ya. Lalu juga kemudian ada terkait dengan bantuan pemakaman. Nah, untuk permakanan ini memang problemnya adalah karena mereka POKMAS ya, kelompok masyarakat itu macam-macam. Umumnya mereka mengeluhkan keterlambatan dana, Bu. Keterlambatan dana. Jadi sudah mereka apa istilahnya ya, nalangin pakai uangnya sendiri sampai 2-3 bulan baru dikasih. Walaupun Ibu tadi sampaikan karena ada blokir, ada blok, ada hall. Tapi sebenarnya nanti perlu dijelaskan. Dan kemudian juga ada mereka mengeluhkan ini, yang mereka juga punya anak. Jadi mereka merupakan satu KPM dari PKH yang terdaftar di DKS. Salah satu anaknya itu karena dia di sekolah negeri mendapatkan PIP, tapi yang satunya lagi sekolahnya tidak di sekolah negeri, sudah mengajukan tidak mendapatkannya. Ini tolong kemudian bisa dibantu. Ini ada dari daerah Kota Semarang ini. Saya kira ini diantara keluhan-keluhan menarik. Jadi kalau kita turun ke bawah ini mendapatkan banyak hal ya. Nah, berikutnya Bu Menteri, saya ingin menyampaikan terkait dengan beberapa